Hai anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Sonya pada pembelajaran IPA kelas 7. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang senyawa asam, basa, dan garam. Contoh senyawa asam, basa, dan garam, sifatnya, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian video ini juga kita akan melakukan praktikum senyawa asam, basa, dan garam. Untuk itu anak-anak harap menyaksikan video ini mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Selamat mengikuti. Simak penjelasan berikut. Tentu anak-anak semua pernah makan bakso. Iya kan anak-anak? Anak sekarang lebih senang jika makan bakso ditemani dengan segelas ekstra jos susu. Semua pernah merasakannya ya anak-anak? Nah, bakso saat kalian makan akan terasa lebih nikmat jika ditambahkan kecap, saus, sedikit perasan jeruk nipis, lebih afdol ditambah dengan sambal. Dengan ditemani secangkir ekstra jos susu, di mana ekstra jos susu sendiri dibuat dari ekstra jos ditambahkan dengan susu, air, dan es batu. Nah anak-anak, kira-kira setelah mencampurkan air, ekstra jos, susu, dan es batu menjadi satu larutan ekstra jos, anak-anak masih bisa membedakan tidak antara air, susu, dan ekstra jos? Iya, campuran seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, campuran dibedakan menjadi 3, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Yang akan kita bahas yaitu larutan. Larutan dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Larutan asam dikatakan asam karena mengandung senyawa yang bersifat asam. Sedangkan dikatakan larutan basa karena mengandung senyawa yang bersifat basa. Nah anak-anak, reaksi antara senyawa asam dan basa menghasilkan garam dan air atau dikenal dengan reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi. Larutan asam dan basa sendiri banyak dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, dalam memahami sifat asam basa merupakan hal yang sangat penting. Sekarang kita mulai belajar dari senyawa asam. Kalau kita bicara asam, yang paling anak-anak ingat itu apa? Iya, kalau kita bicara asam, pasti yang terbesit di pikiran duluan adalah jeruk. Ada juga yang asam saat mangga masih muda atau jambu. Kemudian anak-anak, asam juga terdapat dalam lambung kita, yaitu HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman.
Tapi jika asam klorida terlalu banyak dalam lambung kita, maka kita akan terkena penyakit MAH. Selain buah mangga, jeruk tadi, masih ada juga buah-buahan yang lain yaitu tomat, apel yang bersifat asam. Selain itu juga asam yang kita ketahui yaitu keringat. Keringat kita bersifat asam. Kemudian di kepala kita senyawa asam yang begitu banyak menyebabkan ketombe. Ketombe merupakan contoh dari senyawa asam. Ada juga asam organik yang dari hewan, misalnya dari semut. Semut sendiri menghasilkan asam askorbat. Kemudian ada juga hewan yang mengandung senyawa asam yaitu dari gigitan lebah madu. Kemudian ada asam anorganik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya aki mobil. Selain itu anak-anak, asam juga dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tanah. Tanah yang bersifat asam atau air hujan. Air hujan juga bersifat asam sehingga menyebabkan hujan asam. Kalau begitu anak-anak, sebenarnya apa sih sifat asam? Iya, sifat asam yang pertama rasanya masam. Yang kedua dapat menimbulkan korosi atau perkaratan pada logam. Sedangkan yang ketiga yaitu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya kita bahas tentang senyawa basah. Nah, basah banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya sabun. Sabun merupakan senyawa basah. Kemudian ada juga sampo. Pasta gigi, obat, kemudian ada obat MAH yaitu Milanta, mewakili beberapa obat. Juga ada pupuk, contohnya pupuk urea. Kemudian juga seperti senyawa asam. Pada senyawa basah juga ada hewan yang mengandung senyawa basah, contoh di sini adalah tawon. Nah, sebenarnya apa itu sifat senyawa basah? Iya, senyawa basah itu rasanya pahit, tapi tidak boleh dicoba ya anak-anak. Kemudian jika terkena kulit kita akan terasa licin dan dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian jika senyawa asam direaksikan dengan senyawa basah maka akan menghasilkan reaksi netralisasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari larutan asam sering direaksikan dengan larutan basah untuk menghasilkan senyawa netral atau yang dikenal dengan reaksi penetralan atau penetralisasi, atau yang kita kenal dengan senyawa garam. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak misalnya yang terkena penyakit MAH, tandanya di dalam lambung kita mengandung asam, kita membutuhkan obat MAH. Obat MAH merupakan senyawa basah. Nah, asam pada lambung bereaksi dengan basah dari obat membuat lambung kita tidak sakit lagi. Atau kita yang berkeringat. Supaya badan kita bersih, kita membutuhkan sabun. Keringat bersifat asam, sabun bersifat basah. Setelah kita mandi, badan kita menjadi bersih. Kenapa bersih? Karena di situ terjadi penetralan antara asam dari keringat dan basah dari sabun. Atau contoh berikutnya adalah rambut kita yang sudah kotor, banyak ketombe, kita membutuhkan senyawa basah, yaitu sampo. Ketombe bersifat asam, sampo bersifat basah. Setelah kita keramas, kepala kita menjadi bersih kan anak-anak? Karena senyawa asam dan basah sudah bereaksi menjadi netral. Kemudian kalau kalian digigit dengan lebah madu mengandung asam. Supaya tidak sakit kita membutuhkan sabun untuk digosok pada kulit kita. Nah, Ibu Guru berikan tugas yang pertama tentang reaksi asam dan basah atau penetralan. Coba anak-anak buat narasi. Contoh,
Di sini senyawa asamnya tanah, kemudian senyawa basanya urea. Kira-kira terjadi penetralan apa antara tanah dan pupuk urea? Kemudian saat digigit tahun, kita memerlukan tanah untuk digosok. Mengapa setelah menggosok tanah, gigitan tahun itu akan terasa tidak sakit? Ya, itu tugas untuk anak-anak kerjakan. Sedangkan kita bicara tentang asam basa, kita perlu mengetahui bahwa ada ukuran asam dan basa. Dari angka 0 sampai 6 bersifat asam pada skala pH meter, sedangkan 7 sendiri bersifat netral, dan dari 8 sampai 14 bersifat basa. Nah, anak-anak, larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Nah, salah satu cara untuk membedakan asam dan basa yaitu kita menggunakan indikator. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Iya anak-anak, indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Apa saja yang tergolong indikator alami atau apa contoh dari indikator alami? Iya. Contoh dari indikator alami adalah berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam maupun basa. Contoh indikator alami yang pertama yaitu kunyit. Selain kunyit, ada juga indikator alami lain yaitu kubis ungu. Kunyit dan kubis ungu akan memberikan warna yang berbeda jika diteteskan pada senyawa asam atau basa. Selain kunyit dan kubis ungu juga ada bunga kembang sepatu, ada juga bunga pacar air dan beberapa jenis tumbuhan lainnya. Selanjutnya, indikator buatan. Indikator buatan contohnya kertas lakmus. Kertas lakmus sendiri ada dua, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ada kertas pH universal, ada larutan bromtimol, kemudian ada juga phenolphthalein. Itu merupakan indikator buatan untuk mengidentifikasi senyawa asam dan basa. Nah anak-anak, untuk lebih jelas, Ibu Guru akan tunjukkan praktikum asam basa. Nah, dalam melakukan praktikum tentu saja kita memerlukan alat dan bahan. Di sini yang kita perlukan adalah 6 buah gelas ukur, bahan A, B, C, D, E, dan F, kemudian indikator buatannya kertas lakmus merah dan biru, dan indikator alami adalah kunyit. Nah, sekarang Ibu Guru minta anak-anak mencatat hasil pengamatan dalam tabel. Tabelnya sudah Bu Guru tampilkan. Ibu Guru berikan kesempatan anak-anak untuk mencatat tabel ini. Ada dua tabel. Tabel 1 yaitu uji senyawa asam basa dan garam menggunakan indikator buatan. Dan tabel kedua, uji senyawa asam basa dan garam menggunakan indikator alami. Anak-anak silakan mencatat terlebih dahulu tabel sebelum kita melakukan praktikum. Kedua tabel tersebut akan anak-anak isi sesuai data hasil praktikum.
Akhir dari praktikum, anak-anak diminta untuk membuat kesimpulan. Untuk lebih jelas, anak-anak silakan menyimak video praktikum senyawa asam basa dan garam. Sekarang kita akan melakukan praktikum senyawa asam basa dan garam. Di depan kalian dapat kalian lihat sudah tersedia gelas ukur. Di sini gelas ukurnya ada 6. Kemudian ada bahan yang sudah disiapkan. Bahan ini yang akan kita uji sebagai sampel, yang kita akan menentukan mana yang termasuk asam dan mana yang basa. Kemudian di sini juga ada indikator alami, yaitu yang Ibu Guru pakai adalah kunyit. Kunyit ini merupakan indikator alami. Kunyit di sini yang Bu Guru buat adalah kunyit bubuk. Bu Guru tidak sempat buat yang cair, kita pakai aja yang bubuk. Kemudian ada indikator buatan, yaitu kebetulan di lab yang ada kertas lakmus, jadi kita pakai kertas lakmus. Kertas lakmus sendiri ada 2, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Oke anak-anak, di sini gelasnya semua masih kosong. Bu Guru akan isikan sampel untuk kita coba. Di sini ada 6 sampel yang Bu Guru juga tidak tahu dia bersifat asam atau basa. Sampel ini akan Bu Guru isi ke dalam gelas ukur. Kita anggap yang pertama ini sebagai larutan A. Yang kedua sebagai larutan B. Yang ketiga sebagai larutan C. Yang keempat sebagai larutan D. Kemudian yang kelima sebagai larutan E. Dan yang keenam sebagai larutan F. Jadi kita punya 6 sampel yang akan kita uji, yang mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa. Kita uji menggunakan kertas lakmus. Sini ada 2 kertas lakmus. Kita uji pertama menggunakan lakmus yang berwarna merah. Kertas lakmus merah Bu Guru masukkan pada larutan yang pertama. Nah, anak-anak lihat, lakmus yang tadi berwarna merah berubah menjadi biru. Kemudian Bu Guru akan ambil lakmus biru. Lakmus biru akan kita masukkan pada larutan yang pertama. Lakmus biru tetap biru. Kita pindah pada larutan yang kedua. Larutan kedua kita uji pertama dengan lakmus merah. Ini lakmus merahnya tetap merah. Sekarang kita uji dengan lakmus yang biru.
lakmus biru berubah menjadi merah. Kita uji larutan ketiga. Pertama menggunakan lakmus merah. Lakmus merah tetap merah. Kemudian lakmus biru berubah menjadi merah. Larutan keempat kita uji lagi dengan lakmus merah. Lakmus merah berubah menjadi biru. Lakmus biru tetap biru. Ibu guru punya tangan terkena larutan asam. Oke, lakmus biru akan berubah menjadi tetap biru. Selanjutnya anak-anak kita pindah pada larutan yang kelima. Kita gunakan lakmus merah. Lakmus merah tetap merah. Lakmus biru berubah menjadi merah. Kita pindah pada larutan yang terakhir. Larutan yang terakhir kita uji dengan lakmus merah duluan seperti biasa. Lakmus merah tidak berubah, lakmus merah tetap merah. Lakmus biru ini Bu Guru punya tangan sudah terkena asam, jadi lakmusnya berubah. Bu Guru ganti dulu lakmusnya. Lakmus birunya tetap biru, tetapi di sini lakmus birunya sudah sedikit terkontaminasi sehingga warna birunya tidak terlalu kelihatan anak-anak. Kelihatannya hampir seperti merah, tapi itu adalah lakmus biru aslinya ini nih anak-anak. Oke, ini ya, sekarang anak-anak silakan mengisi pada tabel yang sudah tersedia. Anak-anak isi sesuai hasil percobaan. Pada gelas A, larutan A, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Sedangkan untuk larutan B, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Pada larutan C, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Pada larutan D, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Pada larutan E, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Sedangkan pada larutan D, larutan F, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Itu ya anak-anak. Anak-anak silakan mengisi data tersebut pada tabel yang sudah tersedia.
Kemudian anak-anak tentukan mana yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa. Selanjutnya kita masih lakukan satu uji lagi. Kalau tadi kita menggunakan indikator buatan, sekarang kita menggunakan indikator alami, yaitu kita menggunakan kunyit. Di sini yang Bu Guru punya kunyit yang bubuk. Kalau di rumah anak-anak punya kunyit yang asam, juga dapat anak-anak coba sendiri. Maksud Bu Guru mempunyai kunyit yang buah kunyit, bisa anak-anak parut, kemudian anak-anak ambil airnya menjadi kunyit yang cair. Di sini Bu Guru ambil saja kunyit yang bubuk, tidak sempat Bu Guru buat yang cair. Nah, anak-anak, untuk indikator kunyit, dia merupakan indikator untuk mengidentifikasi asam. Jadi kalau kunyit Bu Guru masukkan dalam senyawa yang bersifat asam, warnanya akan tetap kuning atau tetap warna larutan itu, tidak mengalami perubahan. Tapi kalau kunyit ini Bu Guru masukkan ke dalam larutan yang bersifat basah, maka larutan tersebut akan berubah warna menjadi merah. Bisa ya anak-anak? Kalau Bu Guru masukkan ke dalam larutan kunyit, dimasukkan ke larutan yang asam, dia tetap kuning atau warnanya tetap sesuai larutan itu. Tapi kalau larutannya basah, maka warnanya tidak kuning atau bukan warna larutan tersebut, tapi berubah menjadi merah. Sekarang kita perhatikan ya, dari ke-6 larutan ini. Sekarang Bu Guru masukkan kunyit. Bu Guru masukkan mulai dari gelas yang A. Nah, di sini dapat anak-anak lihat warnanya berubah ya anak-anak. Kita buat untuk yang B. Larutannya tadi berwarna hijau. Sekarang larutannya berwarna kuning. Ini larutannya bening. Bu Guru masukkan. Warnanya berubah kuning. Kemudian di sini juga sebelumnya bening. Setelah Bu Guru masukkan kunyit, warnanya berubah menjadi merah. Kemudian larutan yang E, sebelumnya bening, setelah dimasukkan warnanya kuning. Kemudian larutan terakhir, larutan F, di sini warnanya berwarna kuning. Oke, dari percobaan tadi menggunakan indikator kunyit, anak-anak sudah bisa menentukan atau dapat membuat kesimpulan kira-kira dari ke-6 larutan ini mana larutan yang bersifat asam, mana yang bersifat basa, atau mana yang bersifat netral. Anak-anak perlu memperhatikan sifat senyawa asam dan senyawa basa. Ayo, senyawa asam yang pertama sifatnya apa anak-anak? Iya, senyawa asam memiliki sifat berasa asam. Yang kedua, menyebabkan korosi. Yang ketiga, membuat lakmus biru menjadi merah. Sedangkan sifat senyawa basa yang pertama berasa pahit, yang kedua terasa licin di kulit, dan yang ketiga membuat lakmus merah berubah menjadi biru. Nah, dengan demikian Ibu Guru minta anak-anak mengisi kolom kesimpulan dari ke-6 ini mana
gelas atau sampel yang bersifat asam, sampel yang bersifat basa, dan yang bersifat netral. Bisa ya anak-anak? Oke. Demikian praktikum senyawa asam basa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk lebih jelas hasil pengamatannya, Bu Guru sudah buat dalam sebuah tabel. Anak-anak mari bandingkan hasil pengamatan anak-anak dan tabel berikut. Jika ada kesalahan, anak-anak bisa langsung memperbaikinya sehingga saat membuat kesimpulan anak-anak bisa membuatnya dengan baik. Selanjutnya anak-anak akan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut Ibu Guru jadikan sebagai tugas yang kedua. Anak-anak silakan membahasakan sendiri kesimpulan dari praktikum senyawa asam, basa, dan garam. Anak-anak menentukan mana yang bersifat asam, basa, dan garam. Demikian pembelajaran kita anak-anak tentang senyawa asam, basa, Demikian dan pembelajaran kita saat ini. Anak-anak tentu sudah paham betul tentang senyawa asam, basa, dan garam. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi berguna dan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa. garam.